Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok analisis sistem informasi dan komunikasi BMV Komunisba yang terdiri dari beberapa anggota, diantaranya yang pertama saya sendiri selaku moderator Muhammad Rayhan Amansyah, yang kedua ada Reina Fauzi Lestari, yang ketiga ada Alia Putri Hisana, yang keempat ada Nabila Adita Putri, yang kelima ada Salma Siva Puspita. Oke, langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu tentang profil BEM Vkomunisba dan arti lambang dari logo Vkomunisba. Langsung dijelaskan oleh saudari Salma, silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil BEM Vkom Unisba. Jadi BEM Vkom Unisba adalah lembaga eksekutif mahasiswa tertinggi di tingkat fakultas yang melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas. Lalu saya akan menjelaskan mengenai lambang BEM Vkom dan arti warna dari BEM Vkom tersendiri. Mungkin bisa dilihat ya, ini ada logo BEM Vkom walaupun kecil, mudah-mudahan jelas. Jadi di sini saya akan menjelaskan warna dan arti lambang. Yang pertama, warna lambang dominan biru muda dengan sisi warna hitam. Artinya, arti lambang dari BEM Vkom itu sendiri, yang pertama, persegi panjang. Dalam logo tersebut menggambarkan badan perahu dan segitiga terbalik menggambarkan layar perahu, di mana keseluruhan bentuk logo BEM sebagai badan eksekutif tersebut melambangkan sebuah perahu yang diarahkan dan dikontrol oleh lembaga legislatif. Yang kedua, dalam segitiga terdapat bola dunia atau globe yang menggambarkan BEM Vkom Unisba memiliki kreativitas yang mendunia. Lalu yang ketiga, terdapat garis yang menghubungkan antara globe dengan gambar Ka'bah yang menjelaskan bahwa dalam setiap kreativitas yang dilakukan oleh BEM Vkom Unisba tidak terlepas dari ajaran agama Islam dengan Unisba sebagai acuan dari BEM Vkom Unisba. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka masalah. Yang pertama, bagaimana cara meminimalisir konflik antar anggota di BEM Vkom Unisba. Yang kedua, bagaimana cara pemimpin mengambil keputusan di dalam BEM Vkom Unisba. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan motivasi dalam berorganisasi di BEM Vkom Unisba. Dan yang terakhir, bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi baik di internal maupun eksternal BEM Vkom Unisba. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Salma Siva Puspita. Selanjutnya, tentang konsep dasar sistem informasi akan dijelaskan oleh Nabila Adita Putri. Kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nadila. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sistem informasi. Menurut Witarto, sistem informasi merupakan sistem yang berisi jaringan sistem pengolahan data yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sistem informasi dibangun oleh para manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Pada saat yang sama, organisasi harus sadar dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi yang baru. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Nadila. Selanjutnya, ada, boleh diganti slide-nya dulu. Selanjutnya adalah cara mengambil keputusan dari ketua untuk tim BEM Vkomunisba. Kepada Alia Putri Hisana, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan itu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi dari pengambilan keputusan menurut P. Siagian. Beliau mendefinisikan pengambilan keputusan itu adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Nah, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan itu merupakan sebuah proses dari beberapa alternatif yang ada, yang kemudian menghasilkan suatu tindakan. Tentunya di dalam organisasi BEM Vkom Unisba sendiri,
Pemimpin dalam organisasi tersebut akan membuka musyawarah dengan para anggotanya untuk mengambil sebuah keputusan terhadap suatu hal atau suatu permasalahan. Nah, untuk mencapai pengambilan keputusan tersebut, tentu tidak terlepas dari beberapa pendapat atau masukan para anggotanya yang menunjukkan bahwa komunikasi dalam organisasi ini terbuka dan setiap pengambilan keputusannya selalu melibatkan kepentingan bersama. BEM Vkom Unisba itu sendiri memiliki beberapa agenda rapat, di antaranya ada rapat kerja, rapat rutin, rapat departemen, rapat pimpinan, dan rapat evaluasi yang masing-masing itu dapat mencapai sebuah pengambilan keputusan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih, sekian dari saya. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Hisana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reina Fauzia Lestari tentang manajemen konflik dari BEM Vkom Unisba. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Muhammad Raihan selaku moderator. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen konflik. Di dalam buku Teh Hani Handoko, ialah ketidaksesuaian antara dua pihak atau lebih anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus saling berbagi dengan sumber daya yang terbatas. Kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, dan nilai atau persepsi. Nah, dari definisi di atas, bisa kita lihat konflik bisa terjadi dari semua sudut selama berinteraksi antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana yang dikutip oleh Gibson, hubungan saling tergantung dapat melahirkan konflik apabila masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak saling bekerja sama satu sama lain. Nah, menurut Winardi, konflik-konflik dapat dikelola dengan baik dalam hal memajukan kreativitas dan inovasi. Nah, ada beberapa aspek nih dari manajemen konflik. Yang pertama ada aspek strategi konflik yang terdiri dari indikator bersaing, bekerja sama, dan menghindar. Yang kedua ada aspek mengendalikan konflik, yaitu terdiri dari indikator bersikap konstruktif, yang kedua ada berkomunikasi secara terbuka, dan yang ketiga ada bersikap fair. Yang ketiga ada aspek dari resolusi konflik dengan indikator kompromi, konfrontasi, dan islah atau damai. Sesuai dengan penjelasan di atas, dalam manajemen konflik, dari hasil analisis kami yang didapat dari mewawancarai salah satu anggota BEM Vkom Unisba, bahwa organisasi BEM sendiri mengutamakan beberapa poin dari tabel di atas, yaitu BEM Vkom Unisba menerapkan sikap kerjasama. Lalu cara mengendalikan konflik itu sendiri, BEM Vkom Unisba menerapkan komunikasi secara terbuka untuk menghindari adanya konflik-konflik yang baru. Yang terakhir menggunakan cara kompromi untuk mensolusi konflik itu sendiri. Sekian dari saya penjelasan tersebut. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reina Fauzia Lestari. Selanjutnya yang terakhir adalah cara meningkatkan motivasi dari staf-staf dari BEM Vkom Unisba yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari motivasi. Motivasi adalah kondisi mental yang mendorong dilakukannya suatu tindakan dan memberikan kekuatan yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan, atau mengurangi ketidakseimbangan. Pemberian dorongan dan motivasi dari seorang pemimpin adalah penting dilakukan, dan ini diperkuat oleh teori X dari MC Gregor, bahwa menurutnya seorang karyawan harus diawasi secara ketat, diberi tugas dengan rinci, dan memberikan imbalan reward jika berhasil. Sebaliknya, jika diberi hukuman jika terjadi suatu pelanggaran atau kesalahan. Selain itu juga tentunya organisasi BEM Vkom sendiri menerapkan teori X ini, bahwa seorang karyawan harus diawasi secara ketat, diberikan tugas secara jelas, dan diberikan reward dan punishment. Contohnya, dalam suatu program kerja BEM Vkom Unisba, di mana para panitia atau pengurus memberikan ucapan terima motivasi lewat sticky notes atau lewat kertas, yang sehingga timbul rasa semangat dan melakukan kegiatan dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
Saya akan bacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BEM FIKOM Unisba adalah dengan menyelenggarakan rapat secara rutin tiap bulan agar keputusan yang didapat tidak merugikan pihak manapun. Yang kedua, manajemen konflik yang dilakukan oleh BEM FIKOM Unisba yaitu dengan cara terbuka antar anggotanya. Jadi ketika ada sesuatu yang salah bisa langsung disampaikan oleh dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, bentuk motivasi yang dilakukan dalam lingkup BEM FIKOM Unisba bisa dilihat dari cara mereka saling memberi ucapan semangat dan motivasi ketika memulai suatu program kerja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.